Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya, walaupun kita tidak berjabat tangan. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Enzelia Nova Ramadan dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat sebagai salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eli Siti Julaiha sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Artikel ilmiah yang saya buat ini berjudul Implementasi Tahfiz Al-Quran dalam Pembentukan Akhlak Peserta Didik Rumah Tahfiz Ar-Rahman Kota Banjar. Adapun yang akan saya bahas kali ini mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, teori, hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini membahas mengenai proses pelaksanaan tahfiz Al-Quran dalam pembentukan akhlak peserta didik Rumah Tahfiz Ar-Rahman Kota Banjar dan implikasi tahfiz Al-Quran dalam pembentukan akhlak peserta didik Rumah Tahfiz Ar-Rahman Kota Banjar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa implementasi tahfiz Al-Quran dalam pembentukan akhlak peserta didik Rumah Tahfiz Ar-Rahman Kota Banjar dapat disimpulkan bahwa perencanaan tahfiz Al-Quran ini sudah sesuai dengan tahapan-tahapan tahfiz Al-Quran yang disusun melalui tahapan menetapkan yang akan dilaksanakan, menentukan indikator keberhasilan tahfiz Al-Quran, dan lahirlah sebuah yayasan kegiatan tahfiz Al-Quran yang dilaksanakan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pelaksanaan tahfiz Al-Quran di Rumah Tahfiz Ar-Rahman Kota Banjar sudah berjalan dengan baik. Bisa dilihat dengan proses hafalan, metode yang digunakan, dan keterlibatan asatidnya dalam melaksanakannya. Karena mereka sendirilah yang terlibat langsung dalam proses kegiatan tahfiz Al-Quran, dan kegiatan tahfiz Al-Quran ini berimplikasi terhadap terbentuknya akhlak peserta didik menjadi lebih baik seperti jujur. Dilihat dengan pernyataan peserta didik sesuai dengan buku setoran tahfiz ketika ditanya oleh ustadz atau ustazahnya sampai mana hafalan mereka, disiplin dalam waktu setoran hafalan, bertanggung jawab terhadap hafalannya. Dilihat dari peserta didik selalu merojaah hafalan agar tidak mudah dilupakan dan berimplikasi terhadap perilaku peserta didik yang sopan santun terhadap ustadz atau ustazahnya, yang dibuktikan dengan memberikan salam ketika bertemu dan mematuhi aturan kegiatan tahfiz Al-Quran ketika berlangsung, tidak ada yang saling berbicara ataupun bermain. Nah, untuk pendahuluannya, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir, terlengkap abadi sepanjang masa, berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir memiliki posisi sangat penting dalam sistem ajaran Islam. Hal ini karena Al-Quran merupakan wujud nyata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi sumber utama ajaran Islam, memiliki kepercayaan mutlak yang tidak terbantahkan. Pendidikan akhlak menjadi upaya sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai akhlak yang diinternalisasikan ke dalam pribadi peserta didik sehingga diharapkan akan terbentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan pendapat para ahli, maka tujuan pendidikan akhlak adalah agar manusia menjadi baik dan terbiasa kepada yang baik tersebut. Maka dari itu, saya sebagai peneliti ingin mengkaji bagaimana proses pelaksanaan tahfiz Al-Quran dan bagaimana implikasinya dalam pembentukan akhlak peserta didik di Rumah Tahfiz Ar-Rahman Kota Banjar. Nah, untuk metode penelitiannya,
penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menganalisis suatu fenomena, peristiwa, sikap, dan penyajian yang berupa kata-kata. Data hasil penelitian diuraikan dalam bentuk deskriptif. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, dalam penelitian ini saya menggunakan teknik observasi dan wawancara. Untuk observasinya, peneliti hanya melihat atau mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa berpartisipasi aktif di dalamnya. Maka dari itu, peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya mengamati tanpa ikut ambil alih bagian di dalamnya. Peneliti hanya melihat dan mendengarkan pada situasi tertentu saja. Untuk wawancaranya, penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur, yakni wawancara yang digunakan peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Dalam wawancara terstruktur ini, peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber. Nah, untuk teorinya, tahfiz diartikan sebagai menghafal dari bahasa Arab, yaitu hafiza yahfazu hifdan, yang artinya menjaga, memelihara, dan melindungi. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril agar diteruskan penyampaiannya kepada seluruh umat manusia yang berisikan petunjuk bagi semua umat manusia. Selanjutnya ada akhlak. Akhlak adalah bentuk tunggal dari jamak kata khuluq, di mana secara etimologis artinya adalah budi pekerti, perangai, atau tingkah laku. Kalau secara terminologisnya, ulama sepakat bahwa akhlak adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hasil penelitian ini, saya mewawancarai langsung kepada ustadz dan ustazahnya mengenai proses pelaksanaan dan implikasi tahfiz Al-Quran dalam pembentukan akhlak peserta didik. Pertama, saya bertanya, bagaimana pelaksanaan kegiatan tahfiz Al-Quran di sini? Responden 1 menjawab, sebelum tahfiz dimulai, anak-anak diminta untuk berdoa dan bermurojaah kembali hafalan bersama-sama. Kegiatan tahfiz Al-Quran ini dilaksanakan pada jam 8.00 sampai 9.00 untuk kelas pagi, jam 16.00 sampai 17.00 untuk kelas sore, dan jam 18.30 sampai 19.30 untuk kelas malam. Yang mana pada jam tersebut, peserta didik melaksanakan tahfiz Al-Quran untuk menghafal dan menyetorkan hafalannya pada hari Senin hingga hari Sabtu. Selanjutnya didukung oleh responden kedua menjawab, pertama berdoa, setelah itu mereka murojaah jama'i. Murojaah jama'i maksudnya adalah murojaah hafalan secara bersamaan, dan setelah itu mereka melakukan proses setoran hafalan. Dilanjut dengan responden ketiga menjawab, pertama berdoa, kemudian setelah itu anak-anak saya suruh untuk murojaah hafalan bersama-sama. Setelah itu juga anak-anak satu persatu ke depan ke meja asatidnya untuk menyetorkan hafalan yang sebelumnya sudah ditahsin terlebih dahulu agar bacaan Al-Qur'annya benar dan lancar. Nah, yang kedua saya bertanya bagaimana metode tahfiz Al-Qur'an yang diterapkan di sini? Responden 1 menjawab, metode yang kami gunakan adalah yang pertama talqin, yaitu dibacakan hafalannya, kemudian anak-anak mengikuti sampai mereka hafal. Yang kedua metode takror, yaitu mengulang hafalan yang sudah dihafal. Selanjutnya responden kedua menjawab, selain anak-anak ditalqin dan mengulang-ulang bacaan Al-Quran, kadang-kadang kami tahsin terlebih dahulu agar ketika menghafal, anak sudah bisa melafalkan makhraj dan tajwid Al-Quran dengan benar. Selanjutnya ketiga, saya bertanya, apakah selalu ada evaluasi setelah kegiatan tahfiz Al-Quran di sini? Responden 3 menjawab, iya ada. Untuk mengetahui hafalan peserta didik, kami mengadakan evaluasi. Ada evaluasi bulanan dan ada evaluasi tahunan.
di mana pada evaluasi bulanan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat hafalan peserta didik, dan evaluasi tahunan ini kami adakan pada 1 hari disebut dengan tasmi, dan melibatkan orang tua juga, ustadz atau ustazahnya yang membimbing, dan teman sekelasnya yang hafalannya sangat luar biasa untuk mengetes hafalan peserta didik yang akan ditasmi tersebut. Dan yang terakhir, saya bertanya, bagaimana implikasi tahfiz Al-Quran dalam pembentukan akhlak peserta didik? Responden 1 menjawab, secara umum, akhlak anak sudah baik, namun ada juga yang masih kurang baik. Ya, namanya juga anak-anak kan ya, masih dalam proses masa perkembangan. Tahfiz Al-Quran itu sendiri mampu membentuk pribadi anak menjadi lebih baik, seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan sopan santun. Contohnya saja, setiap pagi ketika anak-anak bertemu dengan asatidnya selalu memberikan salam. Dilanjut dengan responden kedua menjawab, anak-anak yang mengikuti kegiatan tahfiz Ar-Rahman ini mampu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawabnya dalam menghafal Al-Quran. Dilihat dari peserta didik ketika waktu setoran, dengan kesadaran dirinya sendiri maju ke depan dan menyetorkan hafalannya kepada ustadz atau ustazahnya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi tahfiz Al-Quran dalam pembentukan akhlak peserta didik Rumah Tahfiz Ar-Rahman Kota Banjar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan tahfiz Al-Quran di Rumah Tahfiz Ar-Rahman Kota Banjar sudah berjalan dengan sangat baik. Bisa dilihat dengan proses hafalan, metode yang digunakan, dan keterlibatan asatidnya dalam melaksanakan kegiatan, karena mereka sendirilah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tahfiz Al-Quran. Dan kegiatan tahfiz Al-Quran ini berimplikasi terhadap terbentuknya akhlak peserta didik menjadi lebih baik, seperti jujur. Dilihat dengan pernyataan peserta didik sesuai dengan buku setoran tahfiz ketika ditanya oleh ustadz atau ustazahnya sampai mana hafalan mereka, disiplin dalam waktu setoran hafalan, bertanggung jawab terhadap hafalannya. Dilihat dari peserta didik selalu merojaah hafalan agar tidak mudah lupa, dan berimplikasi juga terhadap perilaku peserta didik yang sopan santun terhadap ustadz atau ustazahnya yang dibuktikan dengan memberikan salam ketika bertemu. Baik, sekian penjelasan artikel ilmiah saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.